kamar. Saudara, saya sebenarnya menolak untuk diberi makan, tapi untuk menghormati Mbak Sulami, saya dipaksa untuk makan juga nih Mbak Marni ya. Saya suruh nemenin Mbak Lami. Aduh, terima kasih. Ini Mbak Sulami makan pakai nasi putih sama telur. Cukup itu aja? Iya. Ya, proteinnya ada, karbohidrat tapi kurang sayur ini. Iya, sayurnya. Jarang makan sayur Mbak Sulami? Jarang? Jarang. Oh, Kalau susah makan sayur? Waduh. Oke, kita makan ya bareng-bareng. Saya sebenarnya jarang makan berdiri, tapi karena Mbak Sulami nggak bisa duduk, tentu saya harus menemani Mbak Sulami. Ya Mbak Sulami ya. Silakan Mbak Sulami, saya nanti mengikuti. Silakan ya. Ini ada. Saya izin makan ya Bu. Ya. Bisa Bu, bisa menjepit telurnya, kemudian menangkap nasinya. Saya rasakan juga ya. Kita makan bareng-bareng. Bismillah. Nikmat sekali. Siapa yang masak Ibu? Siapa yang masak? Adiknya. Adiknya yang masak. Ya. Nikmat sekali. Ini apa ini Bu? Opor telur. Ya, opor telur. Opor telur ya, wah nikmat sekali nih. Nikmat sekali. Sukanya Mbak Sulami. Dan saudara, inilah lauk yang biasa dikonsumsi oleh Sulami, yang merupakan kesenangan Sulami. Telur ya. Ini pakai apa ini? Kantong plastik. Iya. Kantong plastik. Coba saya pinjam sebentar boleh? Boleh saya pinjam sebentar ya? Saudara, inilah garpu yang dirakit sendiri oleh Biasanya. Mbak Lami, Mbak Sulami, ya dari kayu. Bekas kayu apa ini? Ini bambu itu. Dari bambu, kemudian kantong plastik kresek, ya, dan karet gelang. Ini Mbak. Iya. Ini juga hasil karyanya sendiri yang bikin. Oh, ini? Iya, Jadi bisa merajut sendiri. bisa. Kayak itu tas, kayak bunga-bunga. Boleh diambilkan Bu? Ini bisa. Ini Mbak Sulami sendiri yang bikin. Dari apa ini Bu? Ini dari mote. Oke. Tapi baru bisa buat 1-2 ini. Ya dulu-dulu juga udah. Siapa yang ngajarin Mbak Sulami? Sendiri. Belajar sendiri? Nggak ada yang ngajarin? Iya. Wah, ini dijual pasti laku ini. Dulu juga ada yang pesan kayak gini juga. Oh, iya. Ini hasilnya sendiri. Oke. Mbak Sulami, setiap orang pasti punya harapan. Saya ingin tanya Mbak Sulami, jika Mbak Sulami ditakdirkan untuk dilahirkan kembali, apa yang Mbak Sulami minta kepada Tuhan? Keluarga yang lengkap. Keluarga yang lengkap. Keluarga yang lengkap. Ya, Kenapa keluarga yang lengkap, Mbak? ya, yang bisa mengerti kasih sayang. Keluarga yang lengkap supaya bisa Iya, mendapatkan kasih sayang. Kenapa? merasakan kasih sayang dari seorang bapak dan ibu. Mhm. Kan dulu itu belum merasakan kasih sayang dari bapak dan ibu. Ibunya kan nggak mengurus, yang mengurus kan Simba. Oke. Bapaknya dari kecil dan Neneknya yang mengurus, bapaknya dari usia berapa meninggal? Dari lahir. Dari lahir? Iya. Oh, dari lahir Bapak nggak pernah ketemu Bapak? Enggak. belum lihat bapaknya, kayak fotonya juga belum tahu. Karena nggak sempat difoto waktu itu. Iya. Dan ibunya Ibunya juga kan nggak mengurus. Jadi karena ibunya sakit. nggak, dulu juga nggak sakit. Itu ke Jakarta. Ke Jakarta merantau. Oh, kerja di Jakarta. Gitu. Setelah itu kemudian sampai di sini sakit. Ya, Jadi sakit. tidak merasakan betul kasih sayang orang tua, baik bapak maupun ibu. Iya. Itu yang Mbak Lami minta. Bahkan Mbak Sulami ikhlas dengan kondisi sekarang ini. Mbak Sulami kalau dilahirkan kembali, Mbak Sulami nggak apa-apa seperti ini. Asal memiliki keluarga yang lengkap, ibu, bapak yang lengkap, yang menyayangi Mbak Sulami. Karena selama ini Mbak Sulami tidak pernah ketemu bapak dan tidak pernah merasakan kasih sayang ibu. Jika Mbak Lami ingin dilahirkan kembali, hanya meminta agar ayah dan ibunya lengkap dan memberikan kasih sayang. Iya. Hanya itu cukup buat Mbak Lami. Tidak ada yang lebih dari itu ketimbang kasih sayang dari kedua orang tua. Ya. Dan saya juga ingin jadi anak yang berbakti kepada orang tua. Ini betul-betul inspirasi untuk banyak orang Mbak Sulami, dan tentu menjadi harapan bagi Mbak Sulami
agar Mbak Sulami bisa lebih baik ke depannya. Doa bukan hanya dari saya Mbak Sulami, tapi dari seluruh pemirsa yang menonton acara ini, menonton Mbak Sulami dan juga mendoakan Mbak Sulami. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi doa Mbak Lami selalu dikabulkan Tuhan, dan Mbak Lami semakin baik dari hari ke hari, semakin pulih dari hari ke hari, semakin leluasa bergeraknya dari hari ke hari. Dah, makan kita sudah selesai. Sudah kenyang Mbak Sulami? Apalagi sekarang kegiatannya? Mau sholat asar. Oh, mau sholat. Iya. Oke. Saya antarkan Mbak Sulami ke kamar untuk sholat asar, setelah itu saya pamit. Iya. Saudara, saya akan antarkan kembali dari kamar menuju ke kamar kembali ya. Iya. Ya. Saya tanggung jawab jadi dari kamar sampai kamar kembali. Iya, iya. Untuk kemudian Mbak Sulami sholat. Setelah itu saya pamit ya Mbak Sulami ya. Ya. Kita ke kamar Mbak Sulami. Saya antarkan kembali ya Bu ya, Mbak Marni dan Mbak Sulami ke kamarnya untuk kemudian Mbak Sulami sholat. Iya. Iya. Hati-hati Mbak Sulami. Gak apa-apa Bu, gak ditemani. Nggak apa-apa. Kita pulang sini. Ini gak perlu pakai bantal Mbak Marni. Enggak. Gak perlu pakai bantal Mbak Sulami. Enggak, Enggak. enggak, Gak apa-apa begini. enggak berapa. Kalau malam tidur begini juga. Miring. Oh miring. Iya. Miring Miring. seperti apa? Iya. Bismillah. Mbak Sulami semalaman seperti ini nggak pegal sama sekali? Nggak ya? Dan sepanjang malam nggak berubah posisinya seperti ini? Mbak Sulami mau sholat? Ya, saya pamit dulu Mbak Sulami. Doa yang paling baik untuk Mbak Sulami, kesembuhan, kebaikan terhadap Mbak Sulami sekeluarga. Saya pamit dulu Mbak Sulami. Terima kasih telah menerima saya di rumah Mbak Sulami dan memperbolehkan saya mengikuti kegiatan keseharian dari Mbak Sulami. Saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada. Saya pamit, Bu Marni. Permisi. Jadi Nyonya Sulami ini menderita sebuah penyakit yang memang sampai sekarang masih misterius. Misterius? Misterius. Artinya penyakit baru? Ya mungkin penyakit baru.